warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Putri Andini dari tingkat 1A dengan NIM P173242190005. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bandung, Prodi Kebidanan Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa terhadap anti korupsi. Sebelumnya, kalian sendiri tahu gak sih korupsi itu apa? Korupsi itu adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, perbuatan curang, dan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara. Sebelumnya, kita bahas dulu ya gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi ini telah diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dirumuskan sebagai tindakan untuk pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, monitor, penyelidikan, pendidikan, dan pengamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita langsung saja ke pokok pembahasan di video ini. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan peran kita sebagai mahasiswa dalam melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan keluarga. Seperti tadi yang sudah disebutkan dalam UU nomor 30 tahun 2002. Salah satu tindakan pencegahan korupsi adalah kita melakukan pengamatan terhadap perilaku sehari-hari dari anggota keluarga kita. Sebagai contoh, 1. Apakah anggota keluarga seperti orang tua masih menyalahgunakan fasilitas kantor, dan apakah mereka melakukan penggelapan dana kantor? Yang kedua, apakah ada dari anggota keluarga kita, baik orang tua, kakak, atau adik, yang masih menggunakan produk bajakan seperti film, lagu, tas, dan juga sepatu? Yang ketiga, apakah dalam mengendarai kendaraan motor bersama ayah atau ibu atau kakak, kita masih menerobos peraturan yang lain dan seperti yang tidak dipatuhi? Misalnya, ada tanda berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda atau larangan berbelok atau berputar. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat dan setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias dalam pribadi kita sendiri. Tugas kita sebagai mahasiswa dan salah satu anggota keluarga hendaknya menasihati dan melakukan edukasi tentang korupsi di dalam keluarga. Yang kedua, peran kita sebagai mahasiswa dalam melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan masyarakat sama seperti tadi, yaitu salah satu tindakan pencegahan korupsi adalah kita melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat di sekitar kita. Dengan contoh, 1. Kita melakukan pengamatan terhadap organisasi-organisasi di lingkungan rumah seperti RT dan RW. Yang kedua, kita lakukanlah pengamatan terhadap lembaga, baik itu instansi internal maupun eksternal, seperti masih adakah orang yang melakukan sogokan ketika pembuatan SIM, dan masih adakah orang yang menyuap ketika ditilang oleh polisi. Oleh sebab itu, pentingnya kita melakukan edukasi tentang korupsi kepada masyarakat di sekitar rumah kita, agar masyarakat di sekitar rumah kita tahu artinya apa itu korupsi dan dampak apa yang akan disebabkan dari korupsi yang mereka lakukan. Yang ketiga, peran kita sebagai mahasiswa dalam melakukan pemberantasan anti korupsi di lingkungan kampus. Contohnya adalah tindakan korupsi di dalam kampus adalah seperti terlambat kuliah, membuat proposal palsu, penyalahgunaan dana beasiswa, plagiat, mencontek, dan titip absen. Peran kita untuk konteks individu adalah melakukan penanaman dalam diri kita tentang penerapan anti korupsi dan mencegah agar tidak melakukan tindakan korupsi. Sedangkan peran kita untuk konteks kelompok dalam kampus adalah memberikan edukasi tentang korupsi dan memberitahu dampaknya agar rekan-rekan sesama mahasiswa dan organisasi tidak melakukan perilaku koruptif. Selain edukasi, kita juga bisa melakukan kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, dan kaderisasi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang perjalanan gerakan anti korupsi oleh mahasiswa. Peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar, mulai dari kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan NKRI, lahirnya Orde Baru, dan reformasi. Selanjutnya, yang keempat adalah peran kita sebagai mahasiswa dalam
dalam pemberantasan anti korupsi di tingkat lokal dan nasional. Kita sebagai mahasiswa dapat menjadi penggerak atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional, dan bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindakan korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Selesai sudah yang bisa saya sampaikan tentang peranan mahasiswa dalam pemberantasan anti korupsi di berbagai sektor. Di sini saya juga akan menjelaskan dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia menurut Sujono Karni. Beberapa dampak korupsi yaitu: 1. Merusaknya sistem tatanan masyarakat. 2. Ekonomi tinggi dan sulit melakukan efisiensi. 3. Munculnya berbagai masalah di sosial dan masyarakat. 4. Penderitaan besar adalah di sektor ekonomi. Yang kelima adalah pada akhirnya akan menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap sistem pemerintahan yang berdampak kepada kontraproduktif terhadap pembangunan. Nah, kesimpulan yang bisa saya paparkan dalam video ini adalah mahasiswa adalah sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat dan sangat diharapkan, serta mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak dari anti korupsi yang didukung oleh kompetisi dasar yang sudah mereka miliki. Sekian yang bisa saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.